Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan melanjutkan pembahasan mengenai art pada kartu Pokemon TCG Pocket yang memiliki Easter eggs di dalamnya. Video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan part 3 yang telah admin buat sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya, silahkan menonton terlebih dahulu agar mengetahui kartu Pokemon TCG Pocket apa saja yang telah dibahas sebelumnya. Nah, tanpa membuang waktu, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Untuk pembahasan Easter egg yang pertama, akan dimulai dengan kartu supporter Acerola. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu pusat perbelanjaan yang sudah terbengkalai, yang berada di Ula Ula Island, yaitu Turf T Mega Mart Abandoned Site. Dapat dilihat dari bentuk, warna bangunan, dan logo supermarket pada pintu masuk yang miring sangatlah sesuai dengan Turf T Mega Mart Abandoned Site pada versi gamenya. Lalu Acerola yang sedang berada di Turf T Mega Mart Abandoned Site ini memang terikat satu sama lain dengan suatu trial yang harus dihadapi ketika bermain game yang merupakan referensinya. Trial yang dimaksud adalah Ghostium Z. Lanjut ke list nomor 2, akan membahas kartu supporter lainnya yaitu I5. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu gua besar yang berada di Melemele Island, yaitu Verdant Cavern. Dapat dilihat dari bentukan cahaya yang masuk ke dalam gua, kemudian bentuk dari atap rumput yang tersinari cahaya, lalu bebatuan besar yang terdapat lumut di atasnya, dan terakhir adanya pola yang ada pada tanah yang lebih tinggi. Sangatlah sesuai dengan Verdant Cavern pada gamenya. Sama halnya dengan kartu Acerola tadi, I5 dan Verdant Cavern juga terikat satu sama lain dengan suatu trial yang harus dihadapi ketika bermain game yang merupakan referensinya. Trial yang dimaksud adalah Normalium Z. Masuk ke list nomor 3, akan membahas kartu supporter lainnya yaitu Kiawe. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu taman gunung berapi yang berada di Akala Island, yaitu Wela Volcano Park. Dapat dilihat dari dua buah api unggun dan latar belakang gunung berapi yang aktif, sangatlah sesuai dengan tampilan panggung utama di Wela Volcano Park. Sama halnya dengan kedua kartu yang telah dibahas sebelumnya, Kiawe dan Wela Volcano Park juga terikat satu sama lain dengan suatu trial yang harus dihadapi ketika bermain game yang merupakan referensinya. Trial yang dimaksud adalah Virium Z. Berjalan ke list nomor 4, akan membahas kartu supporter lainnya yaitu Lana. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu bukit yang seperti taman bermain air yang berada di Akala Island, yaitu Brooklet Hill. Dapat dilihat dari bentuk gerbang, lalu ada tebing yang dipagar dan bebatuan yang mengalir air dari atas ke bawah. Sangatlah sesuai dengan pemandangan yang ada pada Brooklet Hill pada gamenya. Sama halnya dengan ketiga kartu yang telah dibahas sebelumnya, Lana dan Brooklet Hill juga terikat satu sama lain dengan suatu trial yang harus dihadapi ketika bermain game yang merupakan referensinya. Trial yang dimaksud adalah Waterium Z. Kira-kira pada gamenya, posisinya akan seperti ini.
Menerjang ke list nomor 5 akan membahas kartu supporter lainnya yaitu Sophocles. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu gedung yang berada di puncak Ula-Ula Island, yaitu Hokulani Observatory. Dapat dilihat dari benda yang seperti komputer dengan monitor berbentuk lingkaran dan peralatan yang bisa menghasilkan uap dan memiliki penutup bulat, sangatlah sesuai dengan ruang utama dari Hokulani Observatory pada gamenya. Sama halnya dengan keempat kartu yang telah dibahas sebelumnya, Sophocles dan Hokulani Observatory juga terikat satu sama lain dengan suatu trial yang harus dihadapi ketika bermain game yang merupakan referensinya. Trial yang dimaksud adalah Electrium Z. Kira-kira pada gamenya, posisinya akan seperti ini. Merangkak ke list nomor 6 akan membahas kartu supporter lainnya yaitu Mallow. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu hutan yang berada di Akala Island, yaitu Last Jungle. Nah, khusus untuk kartu Mallow ini, referensi yang benar-benar mirip dengan gamenya hanyalah suatu bunga yang berbentuk seperti tanda tanya. Tetapi dengan melihat dedaunan yang lebat seperti hutan pada kartu ini, sudah dapat dipastikan memang sangatlah sesuai dengan Last Jungle pada gamenya. Atau teman-teman punya pendapat lain nih? Coba komen di bawah ya. Apakah menurut teman-teman kartu Mallow ini memang mengambil referensi dari Last Jungle pada gamenya? Apabila iya, kartu ini pun memang terikat satu sama lain dengan suatu trial yang harus dihadapi ketika bermain game yang merupakan referensinya. Trial yang dimaksud adalah Glacium Z. Berenang ke list nomor 7 akan membahas kartu supporter lainnya yaitu Guzma. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah suatu mansion yang telah terbengkalai dan digunakan oleh tim Skull sebagai markas besar mereka. Lalu mansion ini berada di Ula-Ula Island dan namanya adalah Shady House. Dapat dilihat dari lemari yang berisikan botol minuman, lalu ada singgasana atau kursi besar yang berwarna ungu, dan dinding yang telah dicoret dengan seni grafiti sangatlah sesuai dengan Shady House, tepatnya ruangan yang bernama Guzma's Home pada gamenya. Kira-kira pada gamenya, posisinya akan seperti ini. Terbang ke list nomor 8 akan membahas kartu supporter lainnya yaitu Gladian. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon. Referensi yang dimaksud adalah Mount Lanakila yang tepatnya berada di gerbang utama sebelum memasuki gunung ini. Dapat dilihat dari bebatuan yang berada di belakang Gladian, lalu ada pagar besi yang di bawahnya ada garis warna kuning hitam yang sama persis dengan bentukan elevator pada gamenya. Lalu Gladian yang berada di gerbang utama Mount Lanakila ini bertujuan guna menantang pemain untuk terakhir kalinya sebelum pemain memasuki Liga Pokemon. Pembahasan kali ini tidak kalah seru dengan pembahasan part sebelumnya ya. Ternyata masih banyak Easter eggs yang tersimpan di kartu Pokemon TCG Pocket. Coba komen di bawah ya, Easter eggs mana saja yang teman-teman suka, atau yang sudah teman-teman ketahui sebelum menonton video ini. Dan juga apabila teman-teman memiliki info bahwa ada yang terlewatkan oleh admin A dari pembahasan tadi, silakan komen di bawah juga ya. Ayo kita diskusikan bareng-bareng. Nah, kalau admin sih, Easter eggs yang disukai adalah semua kartu Pokemon TCG Pocket yang memiliki referensi dari Island Trials. Menarik untuk disaksikan bahwa semua trials yang dilakukan pada game Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun, dan Ultra Moon menjadi referensi dari suatu kartu. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya.
agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!